Ya, capaian vaksinasi, kemudian Karhutla dan Kamtipmas, itu aja. Minyak goreng Pak? Kalau untuk kebijakan minyak goreng nih Pak seperti apa Pak ya? Nah, minyak goreng ini sebetulnya produksi di Kalbar itu menurut Pak Kabinda tadi mencukupi, ya. Di pabriknya Pak ya? Jadi kalau kelangkaan tidak, ya sebenarnya tidak. Hanya masalah ya orang panik aja gitu ya. Kelangkaan tidak. Cuma masalah harga sekarang, ya kan itu. Makanya saya bilang kalaulah minyak goreng itu subsidi, kita kan punya PTP, ya. PTP ada dan punya pabrik minyak goreng cuma di Sumatera Utara. Kenapa pemerintah atau negara, Kementerian Perdagangan tidak memfokuskan pada PTP ini memproduksi minyak goreng, kemudian penjualan disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi untuk PTP, enggak lain. Nah, ketika harga minyak PTP ini sesuai dengan subsidi, yang lain pabrik-pabrik minyak yang lain kan tidak akan membuat gejolak harga, ya, karena ada penyanggahnya, ya. Nah, kalau tidak itu akan terjadi ini semua yang sifatnya subsidi itu jadi masalah. Contoh misalnya solar, disparitas antara subsidi yang tidak subsidi itu 8.000 lebih. Nah, banyak orang yang ya menarik untuk bermain di situ. Pak, kalau untuk produksi minyak goreng kita kan Pak cuma ada satu pabrik kan Pak di Kalbar ya Pak ya? Wilmar, Itu sekitar berapa Pak produksinya? saya tidak tahu jumlah produksinya, tapi melebihi kebutuhan Kalbar. Melebihi kebutuhan Kalbar Pak. Iya. Nah, Dan bahkan banyak kan juga konsumen ya fanatik dengan merek-merek tertentu. Padahal bahan bakunya itu juga merek yang dibuat di Kalbar itu sebetulnya bahan baku merek lain yang disenangi itu juga sama. Pak, ini berarti Pak ada harga yang di atas head itu berarti ini lebih ke spekulasi pasar Pak ya, bukan karena Masalahnya kelangkaan, mereka Pak, ya? kan di bawah itu karena disubsidi. Kalau tidak disubsidi nggak mungkin lah dia jual di bawah itu. Ya. Bukan dia melanggar aturan, nggak, karena dia tidak disubsidi. Lalu gambaran kebijakannya Pak kan seperti apa nih Pak supaya tidak ada head Nah, lebih yang tinggi dari- subsidi diperbanyak, yang tidak subsidi tetap harus ada di pasar, tidak boleh langka. Itu aja sebetulnya kan gitu. Nah, jangan sampai yang subsidi nggak ada, yang tidak disubsidi pun nggak ada. Ini yang jadi masalah. Ya, subsidi diperbanyak, ya, diperbanyak. Artinya minyak yang disubsidi diperbanyak, yang tidak disubsidi pun harus ada di pasar. upaya yang dilakukan seperti apa nih Pak yang akan dilakukan? Nah, Pak? itulah yang kita Untuk lakukan nanti dengan pendekatan kepada para produsen. Apakah akan ada operasi pasar Pak misalnya Pak? Saya sudah dengan PTP sudah saya minta dan mereka sudah melakukan. Ya. Kemarin sudah lapor Pak ada sekian. Gimana Pemda? Saya bilang kalian aja jual nggak apa-apa, jangan Pemda. Ya, kalian aja jualnya menunjukkan bahwa ini loh. Kalau perlu CSR itu gunakan aja untuk mensubsidi itu. Ya, mereka hitung aja, tapi hitung betul-betul, jangan dibuat-buat. Ya, misalnya nih CSR-nya ini ya, itu ya udah gunakan untuk itu. Biar dapatnya misalnya dapatnya sekian puluh ton untuk CSR subsidi nggak apa-apa. Lebih-lebih menghadapi puasa. Nah, seperti misalnya yang bisa kita tangan yang lalu kan gula pasir sampai 25.000 kan. Tapi akhirnya kan bisa normal 16.000-an kan itu. Ya. Kalau alurnya betul nggak masalah. Untuk mengawasi tata niaganya Pak seperti apa nih Pak? Apa? Untuk mengawasi tata niaganya untuk memastikan tidak ada penimbunan dan sebagainya. Nah, kalau penimbunan apa, kita selalu akan merazia, ya kita akan lihat produksinya berapa jumlahnya, berapa kebutuhan, nah kenapa langka dan sebagainya, yaitu nanti akan bisa diketahui, ya, bisa diketahui.
Kemudian tadi perusahaan perkebunan milik pemerintah, misalnya BUMN ya, di mana kita arahkan untuk memproduksi itu, atau setidaknya ketika mereka ini punya pabrik pengolahan langsung kirim juga ke sini. Vaksinasi COVID Pak, apakah ada arahan terbaru dari pusat Pak? Sampai harus berkumpul Pak? Apanya? Apakah ada arahan terbaru dari pusat? Nah, belum. Tapi target kita, kami tadi ya Pak Kajati, Binda, Pak Kapolda, Pak Kodam, Lana Lanut, kita akan bersinergi untuk capaian akhir Maret itu kalau dapat vaksinasi 1 itu sudah di atas 90%. Kemudian vaksinasi 2 itu sudah bisa mencapai 70 Pak ya. 65 sampai 70%. Ya, vaksinasi 3 dan sebagainya. Nah, jangan terpaku pada itu Omikron, itu Omikron atau Delta. Di Pontianak belum ada lab yang bisa menentukan bahwa itu Omikron atau Delta. Ya. Nah, sehingga jangan terpengaruh, itu ya nggak masalah, Omikron itu OTG dan sebagainya. Iya, bagi yang tidak ada komorbid dan imunitasnya terjaga. Ya. Kalau tidak, maka angka kematian tinggi. Seperti hari ini misal 4. 3 itu belum vaksin sama sekali. Ya. Nah, rata-rata punya komorbid dan lansia. Ya. Komorbid dan lansia. Nah, saya juga menghimbau nih, kan tanggal 20 nanti kan sembahyang kubur. Yang dari luar Kalbar nggak usah balik, sembahyang dari tempat di mana dia tinggal aja, ya. Karena mobilisasi masyarakat penduduk dari satu daerah ke daerah itu kadang membuat keterjangkitan tinggi. Saya himbau ya untuk tidak dulu sembahyang kubur di lokasi itu datang. Kalaupun mau harus ke kuburannya, ya cukup 1-2 orang aja. Jangan dimobilisasi. Ya, saya minta kepada yayasan jangan memobilisasi. Kalaupun memang harus ke sana, ya cukup 1-2 orang. Pak, tentang vaksinasi sejauh ini apa Pak? Apakah masih ada misalnya masyarakat Wilayah yang tidak percaya? bukan itu. Okay. Kalau bilang masyarakat, ya buktinya vaksinasi 1 kita sudah 84%. Ya. Capaian wilayah, kalaupun ada itu saya rasa nggak sampai 5%. Tidak signifikan Pak ya kalau. Nah, cuma masalah wilayah Kalbar ini kan luas. Nah, kita sudah keluar dari 5 besar yang terkecil itu sudah luar biasa. Karena kita terluas ketiga kan di Indonesia. Nah, coba yang terluas lain kayak yang terluas lain ya, nanti wartawan lihat datanya, capaiannya gimana ya. Coba lihat yang terluas ketiga Kalbar, capaiannya gimana? Jauh dibanding kita. Kalau di Jawa sih enak kan. Ya mungkin Kapuas Hulu aja ya. Jawa Barat tambah Banten masih luas Kapuas Hulu. Gimana? Nah, ada satu daerah di Bengkayang, nakes bisa ke sana tapi pakai heli. Sungkung. Kemarin kita angkut beras saja waktu tahun lalu pakai heli. Nah, itu baru Sungkung. Ada yang penduduk setelah TNI buka jalan, umurnya 64 tahun baru pertama kali pergi ke kantor camat. Karena nggak jalan. Ya. Itu kendala kita adalah wilayah yang sangat jauh. Untuk mengatasi kendala wilayah itu seperti apa Pak? Nanti langkah yang dilakukan nih Pak untuk vaksinasi? Kalau bukan ngecil kan ya. Kalau Pemda itu berat. Nakes kita berat. Akhirnya andalan tuh Polri. Ya. Nah, Pak Kapolda ini hampir tiap hari. Nah, Pak Kajati juga dengan jajaran semua komponen lah kita gerakkan. Ya. Dan beliau ini satu hari bisa kemana-mana. Saya kadang tak bisa ikut. Ya, mana? Komando Pak Kapolri, Pak Kapolda. Itu sini kemana-mana. Gitu. Nah, kita sekarang tetap berupaya terus
Bagaimana bisa di atas 90%. Kalau sudah di atas 90%, nah cuma saya sih jadi tanda tanya kalau ada daerah yang sudah di atas 100%, ada 120%, ada 112%, saya mikir kok bisa ya 120% itu gimana? Ayo. Gimana? Wartawan sih nulis ini 120%, ini 112%. Dianalisa enggak capaian angka 120% itu dari mana? Like itu kan berdasarkan data penduduk yang usia sekian. Ya. Masa pendatang misalnya sampai 20%? Nggak mungkin. Tambah lagi yang berat kita itu kita harus melayani PMI juga. Ya. Sekarang ini dari 1-2 tahun ini, satu tahun lebih ya, itu sudah 40-an ribu yang kita kan, mereka harus divaksin, mereka harus di PCR, mereka harus karantina, banyak repot. Ya. Daerah lain kan hanya vaksin aja, nah itu. Ya. Kita harus karantina dia, belum lagi kalau positif harus bawa rumah sakit, harus diinikan, sebagainya. Pak Kapolda mungkin Pak. Ya, untuk sementara Satgas Pangan tetap berjalan. Bentuknya bervariasi. Ada door to door ke tempat-tempat penampungan, ke industri dan sebagainya, termasuk ke tempat-tempat kartel yang besar ya, apa namanya itu, kayak distributor. Itu semua sudah di mapping, didatangi oleh Satgas Pangan. Satgas Pangan di Polda itu tidak sendirian, tetapi ada unsur-unsur yang lain, termasuk ada dari pihak Pemdanya, kemudian Perindak dan sebagainya, dan semua berkolaborasi di sana. Hasil dari pantauan sementara seperti apa? Normal, memang banyak yang panik buying, artinya banyak yang beli dengan jumlah yang banyak dan seterusnya, sehingga kelangkaan itu ada di tempat kita. Lebih ke panik buying gitu ya, generalnya berarti dia. Seperti itu, dan memilih merek tertentu yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu, dia akan lebih senang menggunakan merek-merek tertentu. Menjelang ini Ramadan ini seperti apa nih Jenderal untuk mengintensifkan proses pengawasan pangan kita, mungkin untuk komoditas yang lain juga gitu untuk. Ya, tetap kita Satgas Pangan tetap bergerak untuk supaya tidak kebutuhan 9 bahan pokok khususnya itu supaya tidak berkurang.